Halo, Bujang. Arigato yang udah mengklik video ini. Dan selamat datang di channel Bujang Film. Channelnya jomblo friendly banget. Waduh. Kali ini aku bakal meringkas anime yang pernah aku upload di Uzumaki Film. Kalau kalian tahu ya, yaitu adalah anime berjudul Gakugurashi. Bisa juga diartikan kehidupan di sekolah. Nah, anime ini dirilis pada tahun 2015. Mungkin bagi kalian yang udah nonton di Uzumaki Film bisa skip aja ya, karena alurnya sama. Aku juga nyeritain. Tapi kalau kalian tetap nonton, arigatou gozaimasu lah. Muah. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah enak bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan seorang ciwi bernama Takeya Yuki yang sangat senang dalam menjalani kehidupan di sekolahnya. Terus dia pun pergi menemui teman-temannya ke ruangan eskul. Di situ ternyata ada 3 ciwi kawaii lainnya beserta satu asu, yaitu Ebisuzawa Kurumi ex Shuffle-kun, Naoki Miki si adik kelas, Wakasayuri sebagai ketua, dan asunya ini bernama Taromaru. Mereka semua pun hanya sarapan sampai Yuki mengingat kalau dia sudah terlambat masuk kelas. Nah, saat di kelas itu, Yuki malah disamper oleh Miki dan mengatakan kalau Taromaru telah hilang. Setelah sekian lama dicari-cari, mereka berdua dapat menemukan Taromaru. Ya cuma ternyata di atap ada Kurumi beserta Yuri lagi berkebun gitu. Di situ juga Kurumi mencoba membantu, cuma tetap aja si Taromaru ini bisa kabur. Sesudah bersusah payah, akhirnya mereka berdua dapat menangkap Taromaru. Lalu datang gurunya untuk melihat keadaan mereka. Di sini nama gurunya adalah Sakura Megumi. Kemudian Yuki pun lupa kalau tas sekolahnya tertinggal di kelas dan dia akan mengambilnya. Miki yang merasa Yuki nggak bisa ditinggal sendiri mencoba untuk menyusul. Sebenarnya memang di penglihatan Yuki dia merasa sekolahnya ini sangat damai. Namun ternyata bisa dilihat kalau sekolahnya ini udah hancur di mana-mana. Terus dipenuhi oleh para zombie. Dan Miki, Kurumi, Yuri memang memaklumi Yuki yang gak terima dengan kenyataan atas kejadian tersebut. Bisa dibilang kena mental lah. Kayak kalian gitu belum move on sama doi, anjay. Besoknya mereka semua berkumpul lagi untuk sarapan. Pas sudah selesai, Megumi Sensei akan belajar bersama Yuki. Kurumi bakal berpatroli mengecek keadaan sekitar, sedangkan Miki serta Yuri sedang mengecek persediaan sambil berharap ada yang datang menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Kurumi bakal membunuh zombie di dekat perbatasan. Tapi sebelum itu, dia melihat kalau HP milik zombie tersebut ada sebuah foto ciwi dengan seorang cowok. Membuat Kurumi mengingat masa lalunya saat bersama dengan cowok yang ia sukai pada saat itu, berubah menjadi zombie. Di saat mereka lagi melihat zomblo, itu mah kalian ya? Maksudnya zombie yang lagi pada gabut, gak punya tujuan. Kemudian tiba-tiba datang Yuki mengajak mereka untuk uji nyali nanti. Sehingga malamnya mereka pun setuju soalnya sekalian buat mengambil persediaan di kantin. Ya walaupun mereka merasa gak tenang, kecuali Yuki ya, soalnya berada di luar perbatasan gitu. Apalagi malam-malam ya kan. Setelahnya mereka bertemu dengan Megumi Sensei yang sudah berada di dekat kantin. Untungnya listrik di sekolah itu menggunakan panas matahari, jadinya aman. Sesudah mengambil beberapa persediaan, mereka mampir dulu ke perpus, tentunya untuk mengambil buku untuk Yuki belajar. Cuma Yuki malah pergi sendirian di situ, membuat Megumi Sensei menyusulnya karena khawatir. Lalu Yuri malah melihat sosok zombie yang mendatangi mereka berdua. Di saat Yuki udah ketemu, pas banget zombie itu pun muncul juga, membuat Megumi Sensei meminta Yuki supaya nggak bersuara dan beralasan kalau itulah setannya. Tepat sebelumnya, Yuri sudah mengatakan ada sesosok zombie pada yang lain, sehingga mereka dengan rencana dapat membunuh zombie tersebut, sekalian menyelamatkan Yuki beserta Megumi Sensei. Pas sudah selesai, kembali lagi Kurumi malah bermimpi tentang cowoknya itu. Tapi karena ada Yuki yang selalu santuy plus ceria, membuat Kurumi mencoba untuk melupakan semuanya. Lanjut, scan pun berpindah memperlihatkan sebelum terjadinya wabah tersebut dalam pandangan Megumi Sensei, di mana dia sebelum pergi selalu mendapatkan pesan dari ibunya yang khawatir.
Cuma ya nggak bermaksud buat nyuekin gitu, sampai dia merasa heran kok banyak ambulan pada mundar-mandir gitu. Saat di sekolah juga malah mendapatkan teguran, nggak cocok jadi guru gara-gara terlalu dekat dengan murid. Lalu Megumi Sensei bersama temannya melihat ada berita tentang ada banyaknya orang aneh. Terus mereka ya biasa-biasa aja. Singkatnya, Megumi Sensei dan Yuki pergi ke atap untuk melihat orang berkebun. Nah, disinilah awal pertemuan mereka dengan Yuri. Pas Megumi Sensei melihat beberapa berita tentang orang-orang aneh, dia mencoba menelepon ibunya, tapi nggak diangkat. Kemudian temannya pun menelpon dan menyuruh Megumi Sensei tetap di atap. Soalnya virus tersebut sudah menyerang para murid di sekolah. Namun tiba-tiba ada orang menggedor pintu. Bukannya salam ya, cuma ternyata itu adalah Kurumi sama cowoknya yang habis kegigit. Disitulah mereka melihat kalau seluruh kota sudah mulai hancur beserta zombie udah di mana-mana. Dan Yuki mulai kena serangan mental. Kurumi juga terpaksa membunuh cowoknya menggunakan shovel kun soalnya udah jadi zombie. Terus pengen nyerang dia. Di saat ngecerot-ngecerot pakai emosi itu, Kurumi dihentikan oleh Yuki. By the way, disinilah awal mereka berdua ketemu. Terus jadian. Enggak dong, beda antar genrenya pak. Sesudah kejadian, Megumi Sensei sedang menulis surat wasiat seakan-akan dia bakal meningsai nanti, sambil berharap bakal ada yang datang menyelamatkan mereka. Kita kembali ke waktu sekarang, di mana mereka lagi berkumpul untuk makan bersama. Ya, daripada gabut gak jelas, Yuki kemudian menyarankan mereka untuk mencoba berkemah. Malamnya pas berkemah itu, biasalah ya cewek-cewek itu suka gosip satu sama lain, kepo gitu. Tapi mereka tetap respect sama Megumi Sensei yang rela berpatroli menjaga mereka. Keesokannya lagi, Yuki memperlihatkan gambarnya di buku kenang-kenangan kepada Kurumi. Ya walaupun gak terlalu bagus. Di situ Kurumi juga menanyakan siapa yang berada di gambar milik Miki. Dan Miki menjawab kalau itu adalah temannya dulu bernama Kei. Di mana dia bercerita awalnya mereka sedang berada di mall untuk membeli sesuatu. Plus di situ bertemu dengan Toromaru Shiasu. Sampai pada akhirnya terjadilah wabah tersebut. Mereka berdua pun bersembunyi di sebuah ruangan yang untungnya terdapat makanan sama minuman. Cuma setelah beberapa hari kemudian, di saat stok pangan sudah hampir habis, Kei mencoba untuk keluar. Tapi Miki menolak hal itu karena berbahaya, mending nungguin bala bantuan aja. Walaupun Miki sudah berusaha untuk menahan temennya, namun tetap aja Kei ini batu bet untuk tinggal. Tapi ada benernya juga kata Doi. Apa kamu bisa survival dengan keadaan stok pangan pengen habis gitu? Kan gak mungkin juga. Dikira mini crave kali ya, bisa kreatif. Sementara di sisi berbeda, Yuki sama yang lain bakal keluar dari sekolah. Dan ini berkedok Dharma Wisata buat nyenengin Yuki aja. Soalnya kan abis kena mental. Dimana Kurumi bakal ngendarain mobil milik Megumi Sensei. Tapi sebelum itu, dia harus solo versus squad melawan para zombie yang pengen ahi-ahi. Pada akhirnya, walaupun dengan skill driving dari game, Kurumi dapat mengendarai mobil tersebut dengan easy, membawa teman-temannya keluar dari sekolah. Lanjut, setelahnya mereka pun berhenti di sebuah mall tempat dari Miki berada. Bisa dilihat kalau nggak ada zombie di luar. Soalnya mereka mengira kalau zombie-zombie itu masih mengingat aktivitasnya dulu. Di dalam mall mereka mengambil sesuatu yang diperlukan kayak makanan sama benda-benda gitu. Serta bertemu juga dengan Toromaru. Pas berada di lantai paling atas, Toromaru ini kayak memberikan petunjuk kalau ada Miki di dekat situ. Tapi mereka malah salah tanggap. Terus malah menuju bioskop untuk mencari orang selamat. Saat sampai mereka nggak menemukan orang satupun dan Kurumi mencoba mencari lebih dalam. Kemudian terkejutlah dia, di dalam bioskop itu malah lebih banyak zombie daripada di aula tadi yang lagi nonton Spider-Man Homecoming. Karena nggak bisa melawan, dia pun menyuruh yang lain untuk lari meninggalkan mall. Sedangkan Miki malah mendengar suara Toromaru sehingga dia termotivasi untuk mencoba keluar. Kita berpindah lagi ke Yuki DKK, di mana mereka sudah keluar dari mall. Cuma Toromaru malah masuk lagi ke situ, sehingga Yuki DKK mau nggak mau mengejarnya. Alhasil mereka melihat kalau Miki sedang terkepung oleh para zombie. Dan Yuri menggunakan barang yang tadi diambilnya dari toko membuat para zombie ke stun beberapa second. Kayak apa ya suaranya? Kayak gini nih suaranya. Nah, begitu suaranya. Damai ya bang. Peace. Sesudahnya mereka semua bisa keluar dengan selamat dan akan kembali menuju ke sekolah. Ya walaupun Miki nggak bisa menemukan temannya itu. By the way, ini masih flashback ya, dimana mereka akhirnya dapat membawa Miki serta Toromaru kembali ke sekolah. Pas sudah bangun, Yuki mencoba mengajak berkeliling Miki. Saat menuju ruangan musik, Miki yang mengira masih ada kehidupan merasa terkejut apa yang dibilang Yuki malah berbanding terbalik.
Dan dia pun akhirnya mencoba menanyakan siapa sebenarnya Megumi Sensei itu. Soalnya Yuki bisa dibilang malah ngomong-ngomong sendiri. Setelahnya Miki mencoba menanyakan itu kepada Kurumi dan Yuri. Terus mereka mengatakan yang sebenarnya kalau Megumi Sensei itu udah meningsoi sebelum datangnya Miki. Karena lengannya sudah tergigit, jadinya Sensei berkorban untuk menyelamatkan mereka. Sangat plot twist sekali kan everybody. Berarti Megumi Sensei yang selama ini kita lihat dari sesudah wabah tersebut yang mereka berempat nih hanya halusinasi Yuki saja ternyata guys ya. Kemudian Yuri meminta Miki untuk mengikuti permainan drama dari Yuki. Soalnya kasihan juga gitu, mentalnya kena parah sih. Lalu Yuki karena gabut malah mengadakan sebuah perlombaan buat mereka berempat. Tentunya ya mereka setuju aja. Tapi sesudahnya Miki sadar kalau tidak adanya Yuki bakal membuat suasana menjadi sepi plus hampa menghadapi wabah tersebut. Scan pun berpindah ke waktu sekarang. Jadi kayak begitulah ya pertemuan antara mereka beserta ada plot twist banget. Parah malahan asli. Lanjut. Keesokannya saat mereka lagi sarapan malah ada blunder dalam percakapan mereka, yaitu tidak menyebut nama Megumi Sensei. Nah itu malah membuat Yuki mengingat kejadian kemarin dan pergi meninggalkan mereka. Yuki pun pergi ke tempat di mana Megumi Sensei diahi-ahi oleh para zombie. Namun pada akhirnya Yuki udah mulai bisa melupakan kematian senseinya. Dikit doang cuman, ntar juga kumat lagi. Pas kembali ke schoolnya buat mandiin Toromaru, Yuki malah nabrak lemari yang membuat barang-barang dari Megumi Sensei jatuh. Di situ mereka melihat ada beberapa kertas yang bisa dijadikan surat. Untungnya Yuki udah membawa balon dari kantin kemarin sehingga mereka bisa menerbangkan surat-surat tersebut. Malam harinya Miki memberikan sebuah kunci milik Megumi Sensei yang ia temukan kepada Yuri. Siapa tahu nanti bakal berguna gitu. Besoknya lagi mereka pun bisa menerbangkan surat-suratnya beserta burung dara milik Kurumi untuk orang-orang di luar sana termasuk Kei. Bisa dilihat setelah para balon terbang, bangunan-bangunan udah pada hancur semua dan gak ada kehidupan sama sekali. Singkat aja, malam pun tiba di mana Yuri dan Miki lagi membicarakan sekolahnya yang kemungkinan udah dipersiapkan akan ada wabah tersebut. Ya bisa dilihat banyak panel surya, stok pangan sama saringan air bersih gitu buat beberapa hari. Kemudian mereka berdua mencoba mencari tempat untuk kunci milik Megumi Sensei di ruang guru, sambil dibantu juga sama Yuki. By the way baru aja datang. Terus mereka dapat menemukan sebuah kotak yang ternyata lubangnya itu pas dengan kunci Megumi Sensei. Sesudah dibuka, wow, di dalam situ ada sebuah petunjuk untuk evakuasi darurat. Berarti sebenarnya sekolah udah tahu cuma dirahasiain. Setelah Yuri membacanya dengan yang lain, buset, dah kayak film RE gitu, buat senjata-senjata biologis. Ya tentu aja mereka setelah tahu mikirnya, wah kampret juga ini. Saat mereka semua udah pada tidur, si Toromaru kayak merasakan sesuatu, terus malah kabur ke basement. Dan Asu ini pun bertemu dengan Megumi Sensei yang udah berubah menjadi zombie. Lanjut. Keesokan harinya mereka pun sadar kalau Toromaru sudah hilang, sehingga Yuki, Miki dan Kurumi mencoba mencarinya. Pas lagi nyari itu Kurumi melihat jejak kaki Toromaru mengarah ke basement. Jadinya mau gak mau Kurumi pun turun ke sana, walaupun teman-teman yang lain belum sama sekali pernah ke situ. Sayangnya Kurumi melihat Toromaru malah sudah terinfeksi. Jadinya karena nggak tegaan, Kurumi pun mencoba kabur aja. Di saat udah lepas dari Toromaru, terus mengambil shovel kunnya, Kurumi merasa ada zombie yang menyebabkan Toromaru menjadi seperti itu. Ternyata pas didatangi oleh Kurumi, malah perbuatan dari zombie Megumi Sensei. Ya jadinya Kurumi malah bingung pengen buy one apa enggak. Tapi karena udah kesel Toromaru udah diberubahin jadi zombie, Kurumi ikhlas menyerang senseinya. Cuma kembali lagi malah teringat doi sehingga malah lengah dia. Pas berada di ruangan eskul, mereka melihat Kurumi sudah tergigit di tangannya, sehingga Yuri mencoba mengobati luka dari Kurumi sambil diborgol gitu. Takutnya nanti malah berubah. Kemudian Miki pun datang sambil mengatakan kalau terdapat vaksin di basement tempat pertemuan Kurumi dengan zombie Megumi Sensei. Di situ Miki bersedia mengambil vaksin tersebut. Ya namun malah ditahan oleh Yuri, takut terjadi hal yang sama seperti Kurumi. Tapi Miki kan gak terlalu kenal sama Megumi Sensei, jadi pede gak bakal keinget-inget apalagi kena mental lah. Cuma ujung-ujungnya si bujang ini malah kena mental juga gara-gara keinget Toromaru.
Terus diperlihatkan Yuri yang udah mulai pasrah, soalnya si Kurumi udah joget-joget gitu. Sama Yuki mulai bisa melihat kenyataan. Asik. Dan di sini para zombie sudah berhasil menerobos penghalang yang dibuat oleh mereka gara-gara hujan. Terus bener aja mereka pun terjebak oleh para zombie. Yuki dengan Miki, sedangkan Yuri dengan Kurumi yang sebentar lagi bakal jadi zombie juga. Apalagi ditambah dengan pasokan listrik yang rusak gara-gara Ata. Maaf, maksudnya petir. Di situ karena nggak mau nunggu lama, soalnya bahaya bagi Kurumi, Miki pun dengan pede pergi buat mengambil vaksin dengan Shuffle-kun. Terus meminta Yuki diem aja di ruangan eskul biar mental aman. Awal-awal emang Miki merasa susah buat ngelawan para zombie itu. Ya soalnya pakai skop doang. Tapi pada akhirnya dia dapat memancing zombie-zombie tersebut pakai radio milik Kei. Di sisi berbeda, Yuri bakal memenuhi permintaan si Kurumi, yaitu bakal ngebunuh kalau dia sudah ingin berubah menjadi zombie. Cuma itu nggak bakal terjadi soalnya nggak tega. Kita kembali ke Miki di mana dia sudah sampai di basement lalu bertemu dengan zombie Megumi Sensei. Di situ setelah memperkenalkan diri, Miki pun langsung ngecerotin aja kepalanya Megumi Sensei. Cuma sesudahnya tiba-tiba alarm basement berbunyi membuat para zombie pada mengarah ke situ. Nah pas Miki berhasil mendapatkan vaksinnya terus pengen balik sama yang lain, dia malah terjebak oleh zombie-zombie. Di sisi lain lagi yaitu Yuki merasa kalau teman-temannya dalam bahaya. Jadi dia bakal mencoba untuk bantuin. Tapi yaitu masih ada trauma. Namun akhirnya setelah ada drama tentang flashback dikit, Yuki kali ini mampu melepas kepergian Megumi Sensei. Gitu dong dari awal. Sebelum sampai di ruangan siaran, Yuki pun mencoba menggocek-gocek layaknya Messi. Cuma ujung-ujungnya di situ dia malah ketangkap oleh satu zombie. Sebelum diahi-ahi, datang Taromaru buat nyelamatin. Yuki yang sadar kalau Taromaru udah jadi zombie hanya bisa sabar aja. Kemudian Yuki pun tahu kalau para zombie itu walaupun udah meningsoi tetapi masih mempunyai ingatan. Jadinya Yuki mengatakan lewat siaran mikrofon pelunas hutang menyuruh para zombie untuk pulang. Soalnya sekolah udah usai. Alhasil bener aja zombie-zombie tersebut pergi-pergi aja, alias pulang gitu. Miki juga berhasil keluar dari basement dan bisa memberikan vaksin kepada Kurumi. Kenapa nggak dari kemarin? Besoknya Kurumi di situ sembuh. Sama Taromaru juga udah dikasih vaksin, tapi beda nasib, yaitu sekarat. Gara-gara infeksinya udah terlalu nyebar. Pada akhirnya Taromaru pun mokat. Setelah menguburkan Taromaru, mereka bakal mencari tempat baru untuk tinggal. Soalnya sekolah udah nggak aman lagi. Untungnya Megumi Sensei sudah memberikan peta tempat yang fasilitasnya itu sama kayak di sekolah. Nah sebelum pergi, mereka pun melaksanakan acara kelulusan, disuguhi oleh keharuan. Aduh, kok aku jadi ikut terharu ya? Kemudian anime ini ditutup dengan memperlihatkan mereka bakal pergi ke tempat selanjutnya. By the way, baru beberapa meter, Miki di situ melihat temannya ternyata udah jadi zombie. Cuma direlain aja. Bisa dilihat kotanya itu udah sepi bet kayak hati. Beh, kok curhat? Udah, cerita pun di sini selesai. Hai. Kacau. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Apa ada season 2? Aku nggak tahu, brother. Pokoknya yang aku lihat di akhir itu ada orang yang mengambil surat mereka. Ya, untuk season 2 bagi yang tahu komen aja, oke? Walaupun ini udah 6 tahun sih. Kalau kalian yang udah nonton pasti tahu lah ya untuk alurnya itu maju mundur. Tapi di sini aku berusaha untuk merekapnya biar jelas dikit aja sih. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.